Ketemu lagi pada video kali ini. Pak Heri akan menjelaskan ringkasan pertemuan kedua. Materi ini akan membahas mengenai sistem kekuasaan di Indonesia, modelnya seperti apa sih? Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Bentuk negara secara umum di dunia ada dua. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara serikat atau federal. Negara kesatuan di mana ada satu kekuatan yang terpusat dari suatu negara tersebut sehingga kebijakan dilakukan dari satu kekuasaan berlaku untuk seluruh wilayah dalam negara tersebut. Berbeda dengan negara serikat atau federasi, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaannya kepada negara bagian di negara tersebut. Bisa kita contohkan seperti Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana pemerintahan pusat dipegang oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo di Jakarta. Dan kebijakan dari pemerintah pusat diikuti dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah di tiap provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, bentuk pemerintahan yang umum ada di dunia ini. Yang pertama, monarki atau kerajaan, di mana pemerintahan yang dipimpin oleh raja, sultan, atau ratu akan diberikan kepada keturunannya. Sifatnya tidak dipilih oleh rakyat, melainkan berdasarkan keturunan kerajaan. Bisa kita contohkan seperti Jepang dan juga Inggris. Republik adalah model pemerintahan atau bentuk pemerintahan tidak harus dari keluarga kerajaan, tetapi merupakan pilihan dari rakyat di negara tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bentuk pemerintahannya republik, di mana Presiden Republik Indonesia dipilih 5 tahun sekali, maksimal memimpin Indonesia 2 periode saja atau 10 tahun. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang ada di dunia secara umum ada dua. Yang pertama parlementer, di mana sistem parlementer dibentuk oleh suara mayoritas dalam parlemen atau representatif, dan mereka lah yang memegang pemerintahan. Biasanya dipimpin oleh Prime Minister atau Perdana Menteri. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang kedua. Sistem ini dari kata kuncinya kita bisa dapat presiden, yang berarti kepala pemerintahan dan kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Bagaimana dengan Indonesia? Model pemerintahan Indonesia dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Berarti sistem pemerintahannya adalah presidensial. Sistem pemerintahan parlementer yang saya katakan tadi, di mana parlemen yang memiliki dukungan suara penuh, dialah yang memegang kekuasaan di parlemen. Sedangkan presidensial, sistem pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat langsung. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai sistem kepartaian. Ada 3 sistem kepartaian yang umum ada di dunia ini. Yang pertama satu partai. Bisa kita contohkan ini seperti Partai Komunis Tiongkok, di mana satu kekuatan besar yang mengelola negara Tiongkok hingga sekarang adalah Partai Komunis Tiongkok. Ada juga negara yang menggunakan 2 partai. Ada 2 partai dominan di Amerika yang begitu kuat di Kongres Amerika, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat.
Sedangkan contoh negara yang menggunakan multipartai atau partai yang lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, adalah Malaysia. Malaysia adalah contoh negara dengan partai yang lebih dari dua. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara dengan sistem partai multipartai. Karena partai yang mendaftar pada tahun lalu 2019 itu lebih dari 15 partai, belum termasuk partai lokal yang ada di Aceh. Selanjutnya, sistem parlemen yang ada di dunia secara umum ada dua, yaitu satu kamar. Biasanya ini dipakai negara-negara dengan jumlah penduduk sedikit atau penduduknya homogen. Misalnya negara-negara Arab, karena penduduknya umumnya adalah orang Arab. Atau misalnya seperti negara Israel. Mengapa mereka menggunakan satu kamar? Karena di sana penduduknya mayoritas Yahudi. Jadi sistem parlemen satu kamar biasanya dipakai negara yang jumlah penduduknya sangat sedikit dan yang kedua penduduknya homogen. Lalu bagaimana dengan yang dua kamar? Yang dua kamar adalah atau two chambers ya, adalah negara yang umumnya penduduknya sangat banyak seperti Amerika dan juga penduduknya sangat heterogen atau beraneka ragam. Umumnya menggunakan sistem parlemen dua kamar atau two chambers. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sistem parlemennya menggunakan dua kamar. Sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa sistem parlemen yang menggunakan dua kamar umumnya penduduknya banyak dan juga masyarakatnya heterogen. Tujuannya apa? Dua kamar agar bisa menjangkau perwakilan seluruh etnis dan seluruh daerah yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan karena Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang berada di Jakarta. Yang kedua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik karena pemimpin Indonesia dipilih oleh rakyat bukan berdasarkan keturunan raja. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Kenapa? Karena kepala pemerintahan Indonesia yaitu presiden. Kemudian yang keempat, sistem parlemen di Indonesia menggunakan dua kamar. Mengapa? Karena Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian yang kelima, sistem partai di Indonesia apa? Jawabannya multipartai. Mengapa seperti itu? Karena di Indonesia memiliki partai yang cukup banyak. Lalu, siapakah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia? Karena sistem presidensial bukan parlemen, otomatis Presiden Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia.